Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia memiliki posisi strategis dalam lingkungan hidup di dunia. Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Dengan lebih dari 130 juta hektar hutan hujan tropis, dari segi spesies tumbuhan atau flora, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat sekitar 2 juta spesies tumbuhan yang telah dikenali. Dari jumlah tersebut, 60% diantaranya terdapat di Indonesia. Nah, jadi berikut ini akan kita bahas flora di Indonesia. A. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi persebaran flora di sini ada 3. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua tanah, yang ketiga biotik. Oke, pengaruh dari iklim, terutama suhu udara dan curah hujan, sangat besar. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi akan memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang lebih bervariasi. Sementara itu, wilayah yang hujannya relatif kurang tidak memiliki hutan lebat. Nah, suhu juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu daerah. Selain iklim dan curah hujan, keadaan tanah juga mempengaruhi pertumbuhan flora. Keadaan tanah yang mempengaruhi pertumbuhan flora meliputi tekstur tanah, tingkat kegemburan tanah, humus, dan unsur hara. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Berdasarkan pendekatan biogeografi atau keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas 2 kelompok. Yang pertama, kelompok Indo-Malayan. Nah, jadi kelompok Indo-Malayan ini meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat. Nah, apa-apa saja daerah yang meliputi kawasan Indonesia Barat? Yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua, kelompok Indo-Australian. Nah, kelompok ini meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur. Nah, kawasan Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daerah peralihannya ditandai dengan garis Wallace dan garis Lydekker. Nah, jadi garis Wallace ini digagas oleh Alfred Wallace, ahli biologi dari Britania Raya. Nah, sedangkan garis Lydekker digagas oleh Alfred Lydekker. Jadi, dia adalah seorang naturalis dan ahli geologi dari Inggris. Selanjutnya, keragaman fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. A. Fauna asiatis. B. Fauna australiatis. Dan C. Fauna peralihan. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Nah, penggagasnya adalah Alfred Wallace. Sementara itu, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Penggagasnya adalah Max Carl Wilhelm Weber. Dia adalah seorang ahli fauna dari Belanda. Oke, kita bahas fauna asiatis. Nah, fauna asiatis menempati wilayah Indonesia bagian barat. Nah, apa-apa saja wilayah Indonesia bagian barat?
Nah, wilayahnya meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Makassar, dan Selat Lombok. Jadi di daerah ini terdapat berbagai jenis mamalia berukuran besar. Oke, contoh orang utan terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Nah, jadi ini adalah contoh dari fauna asiatis. Oke, yang B, fauna australiatis. Nah, fauna australiatis menempati wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah yang meliputi Indonesia bagian timur yaitu Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Jadi di daerah ini tidak dijumpai jenis kera dan tidak banyak jenis mamalia kecil. Contoh fauna australiatis adalah burung cendrawasih yang terdapat di Papua. Nah, ini adalah contoh dari fauna australiatis. Selanjutnya, yang C yaitu fauna peralihan. Hewan yang berada di daerah ini merupakan peralihan dari fauna asiatis dan fauna australiatis. Nah, jadi wilayahnya berada di antara Indonesia Timur dan Barat. Daerahnya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Di Sulawesi terdapat kera atau disebut juga dengan fauna australiatis. Dan terdapat pula kuskus atau disebut juga dengan fauna asiatis. Nah, jadi di samping itu terdapat hewan yang tidak ditemukan baik di Asia maupun di Australia, seperti babi, rusa, anoa, dan burung maleo. Contohnya, biawak dan komodo terdapat di Pulau Komodo dan kawasan Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini adalah contoh dari fauna australiatis. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah Umi sampaikan dapat dipahami dengan baik. Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.